aku nggak nyangka juga, even ternyata pas mami aku meninggal, aku ketemu beberapa dokumen-dokumen yang ternyata misalnya aku masuk ke koran gitu ya, dia simpen gitu. Itulah yang bikin aku tuh kayak sedih jujur, karena ya tempat ini bukan aku belum pernah lihat gitu, mami belum, gimana ya. Tapi mami happy lah sekarang, nggak usah sedih lah. Oke, dari itu tentang kompetisi lah, Liv. Kita udah lewatin dulu lah masa kompetisi mulu. Udah cukup insight-insightnya. Nah, aku sih lebih tertarik ngebahas tentang kamu nih. Kamu dulu itu kan awal kan dari jadi barista. Dan kamu juga sebenarnya kan juga bukan orang Jakarta ya? Orang Medan lahir Jakarta. Cimet ya kamu ya? Cimet. Bener dong. Medan dong. Iya. Medan kan Cina Medan. Bawa-bawa lagi, udah lama gak dengerin Cimet. Satu klan sama Wilcin. Iya kan? Satu klan sama Wilcin. Kamu mulai dari berarti kan kamu dulu masa kecilmu di Medan? Enggak, aku benar-benar lahir di Jakarta. Oh, lahirnya di Jakarta. Yeah. Oh, tapi keluarga masih di Medan? Iya. Keluarga di Medan. Kamu waktu di Jakarta ikut siapa? Ikut siapa? Ikut mami. Oh, mami di Jakarta. Oh, mami di Jakarta iya. itu. Jadi benar-benar untuk ajaran sih totok banget Medan. Nah, terus ketika kamu udah mulai kerja ini, yang aku lihat kan kamu udah mulai tinggal sendiri, ngekos sendiri, apa-apa mandiri, dan ibaratnya kamu start from zero lah ya. Yes. Walaupun mungkin juga mungkin setelah selesai kuliah juga masih dapat uang saku atau apa. Enggak. Oh, udah enggak? Oh, kamu kerja apa dulu waktu kuliah? Nggak dikasih uang saku? Ya, enggak, kan aku stop kuliah kalau boleh tahu. Oh, kamu stop kuliah? Oh, nggak tahu. Aku tuh berhenti kuliah di semester 3. Abis itu aku langsung kerja. Oh, dari semester 3 udah berhenti? Iya. Lebih cepet dari aku ya. Tapi kata mami gini, gue udah capek ngeliat lu pulang kuliah nggak dapet apa-apa, bla 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 bla. Udah lu langsung kuliah lagi. Itulah di situ breaking point-nya di situ. Mungkin udah kayak ditampar ya sama Tuhan ya. Yeah. Ya. Lu mau hidup kayak gini sampai kapan? Gimana ketika parents lu masih bisa support lu gitu. Tapi di sini parents lu udah nggak mau support lu lagi. Ya karena udah nggak mau ya, udah males. Udah capek dia kayaknya ya, tiap aku pulang pagi atau aku ngapain bla 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 bla, udah capek gitu. Nah, pas banget memang aku dapet tawaran kerja dan memang diterima, ya udah jalanin meskipun dari nol. Iya, dari situ kamu mulai kerja ya, zaman waktu masih di CG kita kenal awal-awal kamu masih ngekos di daerah Pluit ya. Yes, waktu itu ya. Betul kamu sekali. Kita lagi nongkrong di selatan, kamu datang naik Gojek apa semua, terus sampai hari ini kamu udah ya karir udah ganti-ganti karir, pindah perusahaan sampai sekarang jadi entrepreneur loh. Kalau bisa dibilang ini entrepreneur loh. Kamu mulai start from zero, ya whatever kamu kerja sama teman-teman kamu, bangun ini December Coffee sampai sekarang hari ini. Aku tadi nyampe, ini benar-benar berbeda banget dibandingkan dengan 1,5 tahun yang lalu. Semuanya areanya udah dikuasai sama December Coffee, dan soon ini nggak lama lagi, beberapa bulan lagi udah pasti rame banget sih. Dan ngelihat kamu itu udah beda banget hari ini, udah nggak kayak barista yang kenyenyelan kayak zaman dulu, tapi kamu itu lebih ke business woman. Itu gimana kamu bisa ngadepin semuanya sendirian kayak gini sih? Sebenarnya ya balik lagi aku bilang, aku tipe orangnya pesimis. Tapi aku bersyukur banget sama orang-orang yang berada di sekitar aku nih. Even my partners, even my manager, orang-orang yang aku percaya di sini, my boyfriend contohnya, yang selalu bilang, ketika lu mau melakukan sesuatu, apapun itu, apalagi tentang bisnis, selalu oversee the future. Kita nggak tahu kan the future ini, Desember ini bakal sampai kapan. Atau mungkin bakal ada Januari kah. Kita kan bakal deal banyak kan sama landlord, sama penyewa. Yang kita nggak bisa tahu pasti jawabannya seperti apa gitu loh. Cuma aku cuma mikir satu gini. Passion aku emang di kopi. Passion aku itu iya tentang F&B lah gitu. Dan aku nggak mau lagi untuk balik kerja sama orang. Yes. Good. Kamu udah kerja sama orang. Terus then you make your own business. Gak mungkin dong you wanna go back to work for people. Iyalah.
and for the money gitu loh. Meskipun di sini juga ya mungkin aku bisa bilang ya tetaplah balik di semua bisnis kan kita pasti kan putar terus gimana cara kita bisa kembangin ini, ikutin tren sekarang apa yang kita punya gitu loh. Jadi aku cuma mikirnya aku benar-benar tekanin ke diri aku sih pas pertama-tama mungkin setahunan ini, apakah pekerjaan ini yang mau aku lakuin seterusnya sampai 10 tahun atau 15 tahun ke depan, even aku punya family atau aku punya apa nanti ke depannya. Dan aku yakin ini yang mau aku lakuin. Ini yang aku mau bikin dia besar. Kayak kita punya visi misi ini adalah untuk membangun Desember yang banyak. Karena ya memang visi kita adalah our mission is to make people happy. That's it. Dari apa yang kita punya, dari makanan yang kita punya, our coffee gitu. Dengan kita menyediakan tempat untuk mereka bertemu, mereka nongkrong, itu menurut aku udah something yang kayak tujuan yang aku pengen gitu. Sama kayak ketika aku bikin kopi buat customer, ya aku mau mereka tuh bisa senang dengan kopi itu dan balik lagi. Nah, itu kan dari lingkungan kerjaan nih, teman-teman support semua. Dari keluarga gitu, disupport siapa yang paling support kamu? Jujur mami sih, sebelum mami nggak ada. Mami nggak ada kamu? Jadi pas aku yang mau bangun ini kan kayak, aduh. Mamiku tuh diem-diem tuh sebenarnya. Karena aku lihat kamu deket banget sama mami kamu. Sebenarnya kita nggak deket, cuma. Dan mirip banget loh. Iya mirip ya. Mirip banget loh. Apalagi kalau aku udah agak maksudnya agak berumur ini agak lebih mirip mami sih. Jadi mamiku tuh memang didikannya sangat keras. Didikannya tuh keras banget. Jadi aku nggak nyangka juga, even ternyata pas mami aku meninggal, aku ketemu beberapa dokumen yang ternyata misalnya aku masuk ke koran gitu ya, dia simpen gitu loh. Dan aku tuh kayak, itu yang benar-benar bikin aku tuh kayak, oh ternyata mami tuh support sebenarnya gitu. Cuma ya dia tuh orangnya gengsi, ya kan? Tahun berapa sih kemarin? Pas COVID. Pas COVID ya? 2021. 2020 sorry. Oh 2020 ya. Kan lagi COVID tinggi-tingginya kan. Dan kan pas memang bangun awal ini ya kan kita butuh modal kan. Dan mami, aku minta sama mami gitu loh. Maksudnya aku jujur bilang sama mami, Dede kan. Dede tuh mau bikin ini gitu. Kira-kira butuh segini. Mami bisa bantu nggak? Yes. Padahal aku tahu mami aku tuh orang yang sangat sulit untuk di reach lah intinya seperti itu. Karena kan hubungan kita bukan hubungan seorang ibu dan anak yang sangat dekat ya. Tapi di balik situ ternyata aku baru denger tuh kayak misalnya itu sangat membanggakan sekali kayak si Evelyn kayak gini, kayak gini. Sama saudara-saudara diceritain pasti ya. Ya gitulah. Cuman nggak pernah ngomong langsung ke kamu ya. Nggak pernah. Jadi itulah yang bikin aku tuh kayak sedih jujur karena ya tempat ini bukan aku belum pernah lihat gitu. Mami belum gimana ya? Tapi mami happy lah sekarang. Nggak usah sedih lah. Iya, mami belum pernah lihat aja gitu. Dia coba kayak ketika aku lihat handphone dia gitu. Ketika aku lihat handphone dia kan, dia bilang, iya, dia bilang ke temen-temennya gitu, si Evelyn buka ini datang ya gitu. Itu yang bikin aku tuh kayak ngeliat, oh ternyata mami tuh segitunya gitu loh. Sesenangnya itulah anaknya bisa begini gitu. Mungkin dia juga nggak nyangka kali ya. Dulu anaknya petentang-petenteng, kerjaannya nakal gitu kan. Sampai udah nggak usah kuliah lah ya. Iya. Akhirnya bisa bikin sendiri gitu, meskipun dengan temen-temennya, bukan dengan bantuan sendiri atau gimana gitu. Itu sih yang it drives me kayak terus mikir kayak, oh semoga ya ini mungkin ada campur tangan mami ya. Mami ngeliatin aku dari atas gitu. Aku selalu bilang seperti itu sih. Karena nggak ada lagi yang bisa aku banggain gitu. Aku mau banggain diri aku. Menurut aku sih kita nggak akan bisa banggain diri kita. Tapi pastilah mami pasti bangga hari ini. Lihat kamu beda banget. Aku aja juga lihat kamu dulu sama kamu perubahannya kayak gini sih. Ya walaupun sebagai teman sih I'm proud juga sama kamu. It's okay lah. Itu doang sih yang masih kadang-kadang nyesek di situ kan. Ya, maksudnya mami udah bantu banyak gitu. Tapi ya mami nggak bisa lihat dan harus pass away on that situasi yang gak getir lah gitu kan. Itu aja sih yang bikin aku sedih. Dan waktu itu kita lagi sibuk di toko dan ternyata
aku juga nyeselnya kenapa aku nggak jagain mami gitu kan, ya jadinya kayak gini. Ya kadang memang sesuatu nggak bisa berjalan yang kayak kita mau. Tapi ya kalau dengan apa yang kamu capai hari ini ya pasti orang tua pasti bangga. Iya. Walaupun udah nggak di sini tapi ya dia tetap di hati kita terus gitu. So don't worry lah. So di sini terus kita lihat pengembangannya hari ini Desember Coffee kan juga ketika aku masuk udah beda banget ya, ada beberapa tempat dan lu cerita ini kayak di depan kita ini udah ada pastry nih. Jadi ini mau bikin. Iya, tega masa dia mau makan juga. Ya bagus banget soalnya gila. Dikasih gak mau makan. Aku gak suruh bayar. Parah nih. Begitu tadi lihat, ini bagus banget, ini mau makan gak tega nih. Ternyata kue-kue zaman sekarang itu luar biasa. Ya itulah ya, maksudnya kita kan juga. Jadi next mau nambah bikin kayak gini. Berarti supply juga ke coffee shop. Itu yang kita pengen sih sebenarnya ya. Pelan-pelan lah, karena kan kita kan juga masih butuh a lot of trainings, a lot of trial errors yang kita nggak tahu it will work on this area atau enggak gitu. Karena kan nggak semua orang mungkin suka coklat. Iya betul. Karena saya sih nemu sih beberapa teman saya yang nggak suka coklat, aneh. Aku sih bisa, cuman aku nggak suka. Aku termasuk nggak suka coklat. Aku kalau beli coklat batangan itu, aku selalu yang milk coklat, yang putih. Yang white coklat, bukan milk coklat, white coklat. Itu. Jadi yang warna coklatnya aku ya suka, cuman nggak demen. Ya gitu, tapi emang nggak tahu ya. Mungkin karena kita juga dengar beberapa feedback dari customer gitu kayak, Kak nggak ada layer cake kayak di sini mau ulang tahun gitu. Itu yang kita tampung lah ya kayak, oh ternyata kayaknya ada marketnya nih. Atau mungkin dia bosen dengan dessert yang kita punya, kan kadang-kadang orang seperti itu. Kayak di resto-resto yang aku lihat tuh di F&B kan, meskipun mereka di menu ada dessert, tapi ya sometimes they have cakes, they have slice cake gitulah yang kayak pemanis penutup hidangan makanan yang manis tapi bukannya di menu gitu loh, yang lebih kayak seperti ini gitu. Ya, tapi sih tadi sih enak banget ya, aku makan lagi deh. Kamu nggak usah deh. Aku makan dulu ya guys ya. Gila sih, tapi ini tadi aku cobain satu enak banget tuh. Ini tuh apa sih itu namanya? Choux. Kue sus. Versi keren aja, choux. Kue sus tapi kue sus kok enggak, kan kalau kue sus kan depannya kan lebih kering gitu, agak ada crunchy-nya dikit. Agak ya, ini versi bule. Versi bule, tapi dalamnya ini enak banget loh. Iya. Isinya. Kemarin aku coba isi pakai semacam krim pandan gitu ya. Menggelitik. Enak banget tuh. So kapan mulai jualan? 2 minggu lagi. Karena kan ini masih sambil trial error. 2 minggu lagi ini udah tayang. 2 minggu lagi. Ya kira-kira tanggal 18, tanggal 19 lah ya. Harusnya pas ini tayang sih udah buka tuh. Menarik. Maksudnya kita kan juga mau ada anniversary event. Kita kan mau ulang tahun kedua di Desember. Bulan Desember, happy anniversary, udah setahun aja nih. Jadi ya itulah yang banyak yang kita offer lah ya. Misalnya kita udah mau merambah pastry, kita mau buka outlet lain. Jadi 2 tahun dong ini udah nih. Iya. 2 tahun kan? 2 tahun. Iya dong. Tahun lalu kan aku nggak mungkin kesini. Tahun lalu aku udah di Kediri. Iya. Berarti aku kesini itu 2 tahun lalu udah. Wah. Ya pas pertama buka lah. Iya. Yang mesin tiba-tiba mati. Ingat banget tuh. Iya. Ya disitulah intinya. Perubahannya bersyukur banget sih sama Tuhan. Maksudnya kayak kita bener-bener nggak expect dari this whole building only yang habis itu merambah dari sini ke sana, sini ke sana, ya gitu. So jadi teman-teman kalau ke Desember, ini bangunan yang awal depan ini, dulu ya cuman ini doang, belakangnya ini toko lain itu lebih gede. Toko apa ya dulu ya? Kayak toko tanaman apa? Toko tanaman dan itu gede. Ini tuh kalah gede. Terus nggak tahu kenapa bukan kalah gede lagi sih Om, seberapa aja nggak ada. Toko tanamannya udah tutup, diambil, dipakai tuh. Semuanya sampai belakang. Kitchen kan. Sekarang kitchenku dulu cuma ini kecil. Ini? Iya di atas kan. Ya ini kan di lantai 2 ini. Iya. Ya, dulu waktu lihat ke sini kitchennya, anjir kitchen cuma gini, cuma ini serving kentang goreng doang. Ya, tapi karena dulu menunya cuma itu doang. Iya, dulu menunya kentang goreng, tahu, ya kan. Tapi tahu sampai sekarang masih legend.
Aku sih nggak suka cabai ya, tahumu ada cabenya. Karena aku nggak suka cabai yang beneran nggak suka. Beneran aku nggak bisa makan cabai beneran, nggak bisa. Oke, next. Aduh. So, jadi ini kelihatan banget ya pengembangan. Jadi aku sih nggak mau nanya, ini Desember Coffee ini mau dikembangkan kayak gimana. Udah kelihatan, udah langsung dalam 2 tahun berkembangnya segini cepat. So, mungkin ya banyak juga yang ngefans sama kamu, yang mungkin kepengen, wah gue pengen kayak If gini, gimana sih caranya supaya, wah gue habis dari barista, terus akhirnya gue bisa ikut kompetisi, gue punya nama, dan kemudian bisa punya usaha sendiri. Mungkin ada mau bagi tips and trick. Gimana ya? Kebetulan memang waktu itu aku tuh orangnya ketika aku udah mau sesuatu yang kayak aku bilang lagi, aku mau ya aku jalanin. Dan pas banget waktu aku ketemu partner aku yang memang juga mau bikin. Di situ aku yang menawarkan diri lah, boleh nggak gue join? Gitu. Dan ternyata oke. Ya kan, karena ternyata kita saling butuh each other nih. Yang komplimen, oh ya udah let's go. Dan di situ mungkin ya sama, visi misi kita tuh masih yang cuma oh yang ini aja biar dia jalan. Jualan kopi. Jualan ya kan. Pelan-pelan gitu, tapi ternyata kayak duk. Jadi awalnya itu memang nggak ada bisnis plan nanti akan gini-gini. Jujur belum, company profile aja kita nggak punya. Sampai sekarang kita pokoknya bikin kedai kopi, simple biar buat sehari-hari ada income gitu aja ya. As simple as that. As simple as that, benar. Sampai karena waktu itu di situ aku masih kerja sama orang ya, sempet ya pas pertama kali aku masih kerja ya kan. Tapi di situ aku kayaknya gue udah nggak bisa kerja lagi. Gue fokus aja di sini gitu loh. Udah nggak nyaman di tempat kerja sebelumnya? Oh iya. Itu nggak ya tempat lain, after Common Grounds. Yang setelah. Yang lain. Mau disebutin nggak? Enggak. Usah. Terus? Tapi di situ aku juga masih bersyukur, maksudnya masih ada side job yang lain ya, bukan antara endorse atau apa gitu, tapi yang masih berhubungan dengan kopi gitu ya. Aku masih suka atau aku juga thankful banget sama orang-orang yang masih inget aku dan masih mempercayai aku misalnya dengan produknya dia atau dengan brandnya dia untuk ngapain gitu. Aku thankful banget lah di situ. Dan itu yang mungkin juga ada impact-nya ke Desember. Gitu ya, contoh kayak mungkin the latest one itu adalah aku jadi brand ambassador Milk Lab. Oh ya. Ya itu mungkin the latest one is that gitu. Jadi aku bersyukur banget gitu loh. Di situ masih bisa ketemu, dipertemukan lah oleh beberapa orang di sana dan mereka percaya sama aku. Pasti kan orang pasti mikir ini orang punya USP apa sih, unique selling point apa gitu. Apa yang dia bisa bawa ke company kita gitu. Yang sampai aku ke Melbourne segala. Padahal aku udah bilang di awal. Di Melbourne itu sama Milk Lab ya? Di Melbourne sama Milk Lab itu harus kompetisi latte art. Milk Lab ya, jangan salah ya. Eka masih harus bikin latte art, Bo. Yang pas Eka lihat juaranya, waduh bikinnya kayak mana loh yang milknya bisa jadi bebek terbang begini. Sampai cecetan kan dia sama Robi. Ini gila sih, Bi. Nggak ngerti gue nih orang makan apa tiap hari ya. Gue rasanya makan latte art kayak kebanting gitu ya. Dia cuma bisa bilang, latte art aku paling clean, paling kontras, paling bagus. Thank you. Tapi kalau disuruh bikin begitu, aku jujur dari awal sejak aku kontrak sama mereka, aku bilang aku nggak bisa kalau disuruh yang begitu. Cuma untungnya kan di kerjasama itu kan nggak mencakup itu aja ya, gitu kan. Jadi itu juga yang aku bawa ke Desember gitu loh, kayak gimana caranya ya mungkin win-win solution di mana Desember kan menguntungkan Milk Lab dan Milk Lab juga membantu aku gitu loh. Dan di situ ya banyak yang aku pertimbangkan lah di situ. Dan untuk bangun brand image juga ya dari diri kita sendiri sama toko kita. Gimana caranya ya aku bisa keep my brand image seperti itu, bukan kayak cuma artis endorsan atau apalah. Kayak kemarin nih 2 bulan lalu kan Aston kan suka bikin NGL ya. Di situ ada yang nanya, dengar-dengar Yamin sekarang kerjanya cuma jadi endorse atau buka bisnis. Menurut Koko gimana gitu? Itu kan langsung tag aku kan. Maksud aku bales dong kayak
I think nggak ada salahnya sama sekali sih. Ya nggak ada salahnya, kenapa? Untuk saya keluar pun dari CG juga baik-baik dan aku masih kontak sama mereka dengan baik juga. Apalagi Koyanto, semuanya Aston, Yoshi, I respect them so much sampai sekarang. Aku selalu bilang sama siapapun di luar sana, nggak ada mereka, aku mungkin nggak jadi orang. Iya. Karena mereka itu yang nge-shape aku jadi orang. Jujur, itu yang kenapa aku masih respect banget sama mereka gitu loh. Dan aku look up to them so much sampai sekarang. Dan ya apa yang mereka ajarin ke aku, ya itu yang aku bisa ajarin ke anak-anak aku gitu. Dan aku, I hope juga anak-anak bisa ajarin itu ke anak-anak mereka. Ya legasi lah, balik lagi dong. Betul. Nah, kalau bisa dibilang kenapa ya dia buat bisnis sendiri? Emang saya manusia ini tidak boleh berkembang. Saya cari duit juga halal gitu loh. Saya nggak ngapain. Ini kan bisnis, kalau saya mau buat bisnis dan ujung-ujungnya menguntungkan bagi para kita, ya why not gak sih gitu kan. Kita mikir seperti itu ya. Tapi ketika kamu buka itu di awal kamu masih kerja dong? Masih kerja. Belum berani untuk melepaskan langsung? Belum ya? Jadi memang itu nggak bisa langsung, oh gue mau resign, gue mau buka sendiri, tapi juga harus ada backupnya juga nih. Belum, karena aku tipenya seperti itu. Tipe yang kayak, aku tuh jeleknya adalah selalu mikirin worst case scenario, padahal itu mungkin belum terjadi atau mungkin tidak akan terjadi. Jeleknya seperti itu. Gitu loh. Cuma kalau dipikir lagi, ya ada plus minusnya lah dari bagian tersebut. Gitu. Cuma kadang-kadang aku udah mikir, aduh gimana ya kalau gue gagal, aduh gimana ya. Cuma sekarang aku buang jauh-jauh lah. Contoh kayak kita mau buka outlet kedua nih bentar lagi nih, bentar lagi. Yang aku juga nggak tahu marketnya seperti apa, belum tahu tenan-tenan lain seperti apa. Ya udah, happy go lucky aja. Tapi kamu itu juga termasuk tipe yang memang kalau udah memutuskan fokus dengan satu ini, pengen ini harus dikerjain sampai berhasil ya. Yes. Termasuk dalam kamu melakukan diet kamu ini. Gue baru mau ngomong, ini ada hubungannya dengan gym gue nih kayaknya. Iya dong, kan dulu kan tahu kamu itu dulu termasuk bukan orang yang suka olahraga. Demen tapi tidak mendalami. Nggak mendalami ya. Gitu. Mau di-spill nggak dulu beratnya berapa? Boleh. Dulu topnya pernah berapa? 70. Pernah 70. Gila, zaman masih jadi boba. Ajar. Nih, ya kita lihat ya. Kita lihat nih, gue kalau kasih tahu orang nih, kagak ada yang percaya nih gue. Itu kalau yang kenal kamu sekarang, ya kan? Aku kemarin ketemu temen SMA aku, temen SMP deh. Lu nggak inget gue? Gue juga lupa nama dia siapa. Nama lu siapa sih bro? Gue lupa gitu kan. Matthew, oh iya. Lalu nggak inget gue siapa? Yamin. Hah? Dia gitu, lu ngapain? Iya gue bisa dari Korea, porsi plastik. Gitu. Kurang ajar. Mari kita zoom nih. Yang mana ya? Lah. Yang mana sih? Yang ini mirip sama gue. Ini bawahnya Yosi ini. Iya. Kayak atau mau lihat Sing Futang. Sing Futang apa boba-boba. Kurang ajar loh. Ini juga ada nih Miki versi dulu jamburan Gigi. Tuh, masih belum bisa gambar alis gue. Kurang ajar. Ya gitulah. Terus sekarang jadi berapa? Sekarang aku inget tuh dulu tuh sempat yang inget gak sih Om dari regional ke nasional tahun 2018 nih kayaknya itu yang agak lama kan time span-nya itu itu mulai agak udah mulai drop tuh timbangan gara-gara stres. Ini kompetisi lama banget gitu. Tapi mungkin mulai diet lagi itu ketika 2019-20 kali. Makin rutin ya. Sekarang 45. Gila dari 70 ke 45. 25 kilo. 25 kilo. Gila. Pacarku ya 100 kan. Dia kalau nenteng aku tuh udah kayak nenteng barang.
Gila. Tapi cakep sih sekarang. Jadi keren. Mau ditraktir nih. Jadi keren. Ketahuan nih. Enggak Mau kan? cariin cewek. Enggak lah, tapi kalau dikenalin nggak nolak sih. Iya dong. Kan nggak boleh menolak rezeki. Dicariin ke diri aja, di hometown banyak. Sini juga kalau ada yang mau dibawa ke kampung. Dibawa, cewek-cewek jangan mau dibawa kalau belum sah. Dibawa. Loh, kan dikenalin dulu sama nyokap aku, kenalin mamiku dulu gitu. Kalau mamiku cocok ya ayo. Ya karena aku tuh orang gitu, aku demen mencari hobi ya dimana aku tuh bisa excel gitu loh. Sama, kayak di olahraga kan juga ada kompetisinya. Jadi akhirnya ini ya, ketika olahraga kita ngelakuin, kalau mama nggak olahraga malah rasanya kayak guilty banget. Harus tahu sebagai pacarku saya sekarang nih, dia tuh udah kena banget dimana kalau aku nggak olahraga aku bete. Jadi dia sampai gitu ya? Iya, dia bilang kayak, lu pergi deh olahraga dah, daripada gue yang kena, daripada mendingan lu pergi ya. Jadi no excuse ya, orang ngomong, wah gue udah olahraga tapi gue nggak kurus-kurus. Ya itu karena nggak disiplin aja. Iya, nggak cuma olahraga ya, tapi makan juga ya? Makan. Tapi kalau makan mungkin aku masih agak sering cheating lah, contohnya seperti ini. Ini ya bisa setara dengan nasi padang, guys. Iya, lagian kan kamu kalau, ini mungkin bukan rahasia nih, kamu kalau posting story kan juga sering posting makanan banget. Itu sebenarnya nggak dihabisin juga semua kan? Nah, gara-gara aku punya GERD, jadi sekarang tuh aku tuh makan sehari itu bisa 5-6 kali. Oh, tapi harus rutin? Iya, karena perut aku ini nggak bisa diisi sampai full. Cukup sampai di tahap cukup. GERD bukan mah ya? Bukan sakit mah. Udah bukan mah lagi gitu karena aku udah mulai merasa tidak nyaman ketika aku malam-malam tidur nggak bisa tidur karena asam lambungnya naik. Misalnya aku lagi, misalnya kadang aku pergi party sama teman-teman aku nggak bisa enjoy gitu karena misalnya minumannya terlalu apa atau gimana aku udah kayak sesek gitu apa. Aku pernah waktu itu dicari kemana pun, aku lagi di tangga, udah nggak bisa ngapain, gitu. Udah di situ udah mulai deh makan tuh dijadwalin. Jadi sekarang setiap pagi aku pasti bangun jam 5:30, aku bawa anjing aku pergi pipis, akunya makan roti, ya makan sedikit lah. Habis aku pergi olahraga, misalnya seperti itu. Ntar aku pulang olahraga aku makan lagi sedikit. Ntar sore aku nyemil. Ntar kayak malam kayak gini, ya aku makan gitu. Jadi aku nggak bisa kayak gitu, nggak bisa yang kayak sekali makan nasi pakai ayam full misalnya sayur gini, nggak bisa, pasti nggak bisa habis. Harus dikit-dikit ya? Nggak bisa, gitu, nggak bisa banget. Padahal kalau orang bilang itu GERD itu penyakit karena usia loh. Lifestyle sebenarnya. Kalau sekarang boleh dilihat ya, GERD itu lifestyle. Ya apalagi, iya sekarang kamu masih umur berapa ini? 26. Umur 26, apa itu GERD? Kalau aku dulu ya, sampai aku umur di atas 35 pun apa itu GERD? Asam lambung nggak ada. Aku baru kena itu ya di atas 40. Tapi sekarang ya banyak banget anak muda yang di bawah 30 itu. Karena kalau Mas Willy baca, GERD itu bisa happen karena stres juga. Oke. Stres dan lifestyle kita seperti apa sih? Contohnya kita telat makan, ya telat makannya boleh lah misalnya sebulan. Tapi kalau kita telat makannya 2 tahun, bukan 2 tahun misalnya, ya it happens regularly. Itu adalah salah satu hal yang aku jarang terjadi di aku, telat makan itu. Memang lapar mulu aja. On time. Nah yang kayak gitu-gitulah sebenarnya. Itu kayak, itu yang harus diubah sih. Karena aku juga nggak mau, I wanna have a long life gitu loh. Kayak nggak lucu lah kayak misalnya mungkin aku nggak punya, yang aku yakin sih aku nggak punya diabetes. Iya. Iya pasti dong, turun segitu banyak. Tapi kan kadang-kadang aku suka manis gitu loh. Aku dulu pernah juga turun sampai waktu diet nge-gym rutin itu turun sampai hampir 15 kilo. Itu begitu dicek gula darah, wih gila semuanya bagus semua. Karena sebenarnya kita cuma takut di situ kan. Karena kan penyakit kronis kan kanker, stroke, jantung. Ya kan, diabetes apalagi kan itu kan berat dong. Perjalanan recovery prosesnya, insulinnya belum karena selesai. Diabetes itu ya itu ditumpuk dari umur berapa? Betul. Nah itu dia maksud aku. Jadi ya hal-hal seperti itulah yang aku nggak mau. Dan GERD-nya yang kemarin aku tuh udah sangat-sangat teramat, sangat mengganggu sih. Ketika aku tidur aku nggak bisa tidur gitu, atau
aku mau have fun tapi aku nggak bisa have fun, aku nggak mau, aku masih muda gitu kan. Masa ya sampai tua kayak gitu nggak mau. Iya. Gitu. Padahal Makanya, kamu tidur juga udah ada yang nemenin ya. Beda kan? Kalau aku kan tidur sendirian gitu, susah tidur memang kalau sendirian. ya ini gitu lah, maksudnya sekarang ya pelan-pelan kalau tanya orang makan mah makan sebisa. Aku udah nggak jaga makannya sampai gimana banget, kecuali kayak kemarin ya weekend cheat day ya, hari ini terima timbangan next kilo ya udah mau gimana. So tapi gini, seumpama nih ya, kita olahraga nih, workout, let's say kita seminggu 6 hari deh kita workout terus, libur hari Minggu. Tapi kita makan normal, itu bisa turun nggak sih? Bisa. Itu bisa turun ya? Bisa. Asal workout. Walaupun cuma workoutnya sejam. Workout sejam aja tuh udah banyak. Ya rata-rata kan 1 jam. Tapi balik lagi, workout apa yang dilakukan dan makannya seperti apa. Kecuali kalau makan normal. Let's say makan normal ya, normalnya. Ya sarapan, makan siang, makan itu normal. malam. Mas Willy ya dilihat lagi. Badan kita itu butuh protein berapa banyak, badan kita itu butuh karbohidrat berapa banyak, jangan kebanyakan juga karbohidratnya. Normalnya sih butuh tuh setahu 3-5 gram karbohidrat dari berat badan kita. Misalnya aku 45 ya, 4 dikali 45 berapa, misalnya seperti itu. Itu untuk maintain ya. Cuma untuk lose weight dan everything pasti bisa. Karena aku tuh biasanya aku workout tuh almost every day sebenarnya. Tapi hari Minggu itu aku bisa jadi active recovery. Misalnya aku stretching atau aku mobility, aku yoga yang santai-santai gitu kan. Cuma karena aku tahu weekend tuh pasti pacar aku udah bilang, lu tuh kalau weekdays tuh gue tahu makan lu tuh cuma begini. Jadi ini gue kasih lu bakmi. Jadi tiap minggu tuh pasti bakmi deh, ya kan? Ya udah, meskipun aku cuma coba dikit. Karena aku tahu itu semua tepung. Gitu kan. Tapi ya gimana ya kita bisa meninggalkan bakmi ya? Gak bisa. Aku tetap still find it kayak she's very good gitu kan. Kayak kemarin aku makan gitu kan. Banget lagi nih bakso gorengnya. Ya udah gitu kan. Iya kan? Bakso goreng juga banyak tepungnya doang ya. Bakso goreng itu isinya tepung semua. Ngomong bakso goreng babi juga isinya tepung semua. Tepungnya 5 kali lipatnya babi. Udah gitu, aku orangnya demen asin, demen manis. Jadi aku gak bisa pilih. Jadi ya on some days ya, kadang-kadang aku ada sacrifice sih. Kayak misalnya hari ini, tadi pagi aku udah makan cukup banyak. Ya siangnya aku ngopi gitu. Nanti malam tetap makan diatur ya, nggak bisa enggak. Nanti malam ya yang penting perut aku keisi. Jangan sampai GERD aku udah mulai naik lagi gitu loh. Itu doang sih sebenarnya. Aku sampai sama dokter aku itu dikasih tahu. Kan aku terakhir setelah pulang ke Kediri, dulu itu aku cek gula darah itu selalu normal. Tapi ketika aku di Kediri selama 1 tahun, aku cek terakhir itu mulai gula yang dulu itu seumur hidup nggak pernah ada, sekarang bisa tinggi. Gara-gara apa? Kayaknya karena turunan. Kalau ada turunan ya bisa. Tahu-tahu umur udah di atas 40, itu langsung tiba-tiba naik. Terus kemudian cek itu, terus triglyceride ini juga tahu-tahu bisa tinggi. Oh iya? Jadi aku problemnya sekarang gula sama triglyceride. Udah kan disuruh diet, aku udah bilang sama dokter aku, loh gue udah diet loh, gue udah ngurangin makan, gue udah olahraga seminggu 3 kali, 4 kali. Dokter aku cuma bilang gini loh, kamu kalau ditanyain diet nggak usah ngomong udah diet. Sekarang gini, diet itu hasilnya apa? Lingkar perut mengecil nggak? Berat badan menurun nggak? Belum, ya itu belum diet namanya. Iya, karena aku paling penting gini, kayak aku tuh paling seneng kalau misalnya aku pergi ngetes tentang physical gitu ya, tes badan kita tuh, aku tuh umur berapa. Ternyata aku 26 nih, ternyata aku umur 17, aku happy banget. Gitu loh, dan apalagi kan ketika yang paling penting tuh visceral fat sih. Visceral fat tuh yang lemak-lemak yang melindungi organ tubuh kita. Itu lemak jahat sebenarnya. Jangan sampai visceral fat kita tuh kalau bisa ya di atas 5. Jangan sampai di atas 5 karena 1-10, aku 2 gitu. Dan ya sama balik lagi kalau misalnya diet. Ada orang tuh yang mau nurunin berat, ada orang yang mau nurunin misalnya lingkar. Itu beda. Gitu loh. Jadi boleh nih misalnya turun berat badan, tapi ya kalau nggak ada otot ya sama aja. Ya kan? Berarti kan ototnya otot basah, misalnya masih basah lah badan kita gitu kan. Jadi kalau aku kemarin memang
Tapi kan prosesnya. paling nggak itu much better daripada nggak turun sama sekali. Betul, Iya kan? makanya balik lagi. Yang dikonsumsi itu apa? Kalau jujur ya, Mas Willy bisa makan sama saya nih, sama laki saya nih, kalau dia lihat. Aku tuh kalau makan gorengan, aku tuh suka banget makan gorengan. Tapi mungkin aku tuh bisa pakai tisu lebih banyak daripada gorengannya. Kalau dia bilang, lu tuh kasihan bakwannya, dia bilang gitu. Kasihan tempenya, udah jadi geprek, dia bilang gitu. Ya tapi gimana? Itu emang kebiasaan aku aja. Sampai akhirnya dia pun juga melakukan hal seperti itu, gitu loh. Karena kan kita nggak tahu ya, kalau kita beli minyak kalau kita beli di tempat lain ya. Kalau di rumah sendiri kan kita bisa ya kelihatan mungkin lebih bersih. Ya, karena kalau minyak kan udah dipakai berulang-ulang kan dia ininya beda banget. Dan apalagi kalau misalnya aku nggak against nasi ya sama sekali ya. Kalau aku nemu nasi yang sangat enak, aku pasti akan makan. Nasinya Hokben. Oh enggak, harus coba nasi Hainam. Nasi Hainam. Nasi Hainam ada di Muara Karang, itu yang aku selalu pesen. Itu nasi Hainamnya pasti aku makan setengah at least karena enaknya keterlaluan. Oh, kamu sekarang udah nggak pernah habisin nasi ya? Aku nggak makan nasi jujur. Oh ya. Dari SMA. Terus kalau makan Padang? Nggak makan Padang. Makan ayam tok. Sayur-sayurnya. Oh. Kamu mengorbankan untuk nggak makan Padang ya? Bukan mengorbankan, karena aku sudah tidak merasakan enaknya aja. Karena aku tuh sekarang pribadi seperti ini. Contoh, menurut aku this chocolate cake kalorinya tuh worth it buat aku. I can finish it. I don't care ini kalorinya berapa. Aku tuh tipenya seperti itu, kayak menurut aku kalorinya worth it buat aku, ya udah. Aku mungkin ya. Tapi ketika kamu dulu belum diet, ketika kamu masih kayak jadi apa juga gue makan. Si boba itu lu memang nggak ada limit ya waktu itu ya? Tiap hari minum boba. Bisa sekali 2 kali. Gila, gula semua. Aduh, aku tuh highlight tuh ada loh isinya boba doang. Boba. Iya, waktu itu kan boba di sini enak. Oh ini kayak boba grader kan gitu. Gue lagi di sini. Boba apa yang enak? Kata gue tukang boba. Ya kayak gitulah. Contohnya, aku sih jujur juga. Tapi kamu kayak begitu dulu juga ini akhirnya mempengaruhi follower-followermu. Wah, minum boba aku juga akhirnya semua sekarang jadi menggendut karena Anda dan nggak bisa balik. Ketika kamu olahraga, Ivo olahraga terus, aku besok aja deh. Iya, aku tuh ingat banget. Aku kemarin ketemu siapa ya? Lagi di ini. Lagi di J-Expo, ketemu Ica, Cindy, DKK. Icanya agak. Iya. Kan lagi nge-relax bareng di luar. Aduh, Sin. Gue kalau lihat tiap hari nih kalau nggak ngeliat story-nya If lagi olahraga, kayaknya ada yang kurang dari hidup gue. Ya udah gimana ya, makanya sejak itu udah jarang post. Tapi ya itu tiap kali lihat postingan kamu lagi nge-gym itu kita yang nonton ikut keringetan. Jadi ya, aku udah keringetan, jadi nggak perlu nge-gym lagi deh. Ya gitu, karena laki aku juga capek. Kita tuh lagi liburan di Bali, ini bisa nggak sih olahraga? Tapi itu perlu loh. Kamu posting-posting seperti itu kadang itu kalau aku yang lihat ya, itu kadang ngingetin aku. Jadi ini kemarin udah nge-gym, gue kemarin juga udah nge-gym, tapi dia hari ini nge-gym lagi. Kok gue enggak ya, kok gue lebih malas ya, pantesan gue gendut terus. Tapi ya nggak jalan juga. tapi paling nggak selalu ada remindernya. Jadi please don't stop posting seperti itu. Pasti, misalnya kayak, even aku ke Bali aku cuma mikir, sepatu olahraga gue nggak boleh lupa. Tahu nggak sih Mas Willy kayak waktu itu kebanyakan pindah villa, sepatu aku tuh apa hilang. Karena aku lupa, ya kan. Terus kan udah ribet kan ya buat balik ke villa, ya udah sampai beli sepatu, aku inget banget. Laki aku sering ngomong, gue gak ngerti lagi sih sama lu ya gitu. Terus sepatu penting banget kayak buat hidup gue. Ya iyalah gitu kan gitu. Gak bisa gitu lah aku tuh tipenya. Even kayak daripada bete lah ya. Iya, aku ke Singapura pun aku masih cari tempat olahraga gitu loh. Kayak harus cari hotel yang ada gymnya. Iya gitu. Jadi iya aku dia sampai bisa bilang, iya gue tidur dia pergi olahraga gitu. Karena pulang kalau nggak gue tinggal jemput dia gitu. Nggak apa kalau di Bali dia lebih baik tuh naik Gojek tuh sambil ya udah aku demen-demen aja gitu, aku seneng. Tapi enak ya begitu udah mulai turun tuh rasanya badan enteng, lebih gak gampang capek. Iya benar, benar itu aku setuju banget soal itu karena
aku mau hidup sampai ya kalau Tuhan kasih sampai aku 70-80 tahun tuh aku thankful banget. Aku ngeliat sebenarnya semua dari mami sih. Karena mami aku juga orangnya suka olahraga sekali. Oh iya. Mami aku tuh in her 60s tuh nggak kayak umur 60. Tapi mami umur 50-an aja tuh nggak kayak umur 50 gitu. Udah kayak umur 40-an kali ya. Nah makanya aku tuh jujur aku tuh expect dia bakal punya have a long life. Cuma ya gak waktu karena COVID aja lah ya. Iya. Dan memang aku cek ya, semua. Kita sama lah kehilangan gara-gara COVID. Misalnya aku cek semua dari jantung, mami tuh nggak ada. Diabetes, mami tuh nggak ada sama sekali. Itu yang aku mungkin jadi role model aku ya, gitu kan. Oh dari dulu dia suruh gua olahraga ternyata tuh buat ini loh, gitu loh. Mungkin ya sampai nangis dulu aku mah kalau misalnya hari Sabtu orang mau lagi nyantui di rumah nonton laptop ya disuruh treadmill, suruh berenang, kayak gitu. Cuma yang aku lihat kayak sampai mami tuh nggak pernah sakit atau apa gitu loh. Kayak dia senang aerobik, dia senang begini ya aktif berenang gitu. Kebetulan mami kan waktu itu kakinya kan inilah osteoporosis kan. Jadi cuma bisa berenang dong gitu. Ya udah dia pergi berenang gitu. Jadi aku lihat ya mungkin lifestyle-nya yang bisa aku bawa sampai aku tua nanti gitu. Even sekarang pacarku juga bisa ngomong, lu aja bisa ya gini, masa gua nggak bisa gitu loh. Karena sekarang dia lagi gendutan kan. Jadi begitu, jadi ya nanti kalau soal olahraga itu harus dari diri sendiri ya. Oh betul, susah. Betul. Komitmen sebenarnya prioritas aja sih. Betul. Prioritas dan sejauh komitmen mana bisa aja. Disiplin kita itu aja. Betul. Bilang nggak ada waktu nggak ada sih. Gitu nggak sih. mungkin. Tinggal lu mau nyempetin atau enggak. Iya. Gila ini sih kalau kita ngobrol nih gak kelar sih. Ini udah berbusa coy. Ya cuman ya kita mesti closing lah ya. So next time kalau mama kita bisa ketemu lagi kita bisa ya next time pasti ketemu lagi lah. Tapi kalau ada waktu kita bisa take lagi, bisa bikin part 2 lagi karena banyak banget insight-insight yang bisa diambil dari kamu. So please don't stop untuk memotivasi kita. Ya tetap harus jadi good influencer buat teman-teman semua. Amin. Iya dong. Oke, ada lagi yang mau disampaikan nih sebelum kita tutup? Jangan lupa datang ke Desember. Kita sudah merambah ke dunia pastry. Ya, nanti Instagramnya akan kita tulis juga di description guys. Kalau buat pengen tahu Desember Coffee itu alamatnya di mana itu. Ya. Atau mungkin bisa cari link jodoh buat Mas Willy. Oh itu nggak perlu dia yang nyampein, saya sampaikan sendiri. Kalau ada yang mau silakan DM langsung saya. Murah. Ini nggak usah ditawar lagi. Nggak perlu. Gretong. Kita kasih bonus grinder IK kalau perlu. Gila, mendingan gue grindernya. Tahu gue cari grinder nih. Oke ya, thank you ya udah mau nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan semua yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat buat para pendekar. Oke, let's close this. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya. Salam no cincong.